dipersembahkan oleh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا صدق الله العظيم. Kok Mami mau nanya nih? Kenapa, Mam? Kayaknya Mami ada ini nih, hati gelisah gitu. Kenapa? Yang seperti yang tadi Mami omongin mengenai Moni. Aku merasa keberatan kalau Mami nitipin Moni. Atau adik-adik Dio atau Eping yang adik yang lain. Ya tentu enggak tuh, Mam, dengan senang hati. Toh aslinya yang menjaga atau memelihara mereka kan ini pas banget sebetulnya sama ayat yang tadi Koko baca. Oh gitu. Yaitu sifat Allah yang al-muqiyat, maha memelihara. Jadi aslinya yang menjaga mereka semua itu bukan Koko, tapi Allah. Koko mah cuma jadi jalan. Betul. Jadi nanti insya Allah kita bedahi di ayatnya. Tapi sebentar Koko izin pengen menyapa pemirsa dulu ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Asmaul Husna Metro TV, kita ketemu lagi nih di sahur kita yang mudah-mudahan Allah berkahi. Dan mudah-mudahan bahasan kita hari ini yaitu Al-Muqiyat, Allah Maha Memelihara, bisa kita aplikasikan nih untuk ketenangan hidup kita. Dan kita juga jadi perpanjangan tangan Allah dalam memelihara. Ya kami istilah insya Allah. Yuk kita sambil bahas, Papi Semeping juga mau gabung dulu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pi? Biasa sama Epi ngobrol. Iya, Nak. Nah tadi kita lagi bahas nih sifat Allah yang Al-Muqiyat, Maha Memelihara. Dan kalau tadi lagi baca surat 4 An-Nisa ayat 85. Yang artinya siapa yang memberi pertolongan yang baik niscaya akan memperoleh bagian pahala darinya. Siapa yang memberi pertolongan yang buruk niscaya akan menanggung bagian dosa darinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya. Dan di situ disebut kulli syai'in muqita. Allah atas segala sesuatu itu berkuasa. Salah satu terjemahannya. Tapi di balik itu juga Allah itu punya kuasa untuk memelihara segala sesuatu, ya. Dan ketika kita punya orang yang kita sayang, aslinya kita mau berusaha sekuat tenaga pun kita manusia terbatas. Kita bisa entah wafat duluan atau gimana. Tapi kabar baiknya Allah itu maha menjaga tadi, maha memelihara. Sehingga akhirnya ketika kita sudah tidak bisa mendampingi pun, ketika akhirnya Allah menjaga, siapapun tidak akan bisa mencelakai. Jadi ya udah, yang dititipi mah kita cuma jadi perpanjangan tangan aja. Jadi nggak usah khawatir, tinggal kitanya bismillah berupaya yang terbaik, nggak mungkin gak Allah tolong. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya, Tapi kenapa mau Ping? tanya nih, Kenapa? karena Allah Maha Memelihara, bentuk pemeliharaan Allah tuh apa sih kok yang bisa dirasain sama kita gitu? Dari yang paling sederhana aja ya, semuanya tuh Allah cukupi. Bahkan dari sebelum kita belum bisa mikir, otaknya aja belum jadi. Waktu masih di dalam janin, di rahim ya. Koko ini juga salah satu bagian ceramah dari yang Koko dengar dulu sampai istilahnya benar-benar yakin untuk pengen hidup di jalan yang mudah-mudahan istiqomah dalam kebenaran. Yaitu waktu dulu masih kepikiran dengan harus berhenti dari usaha yang lama, tapi kan ragu ini mau berhentinya gimana, harus kehilangan uang segini banyak kah dan yang lain-lain. Terus ingat bahwa misalkan di dalam rahim itu janin kan belum bisa ngapa-ngapain. Sholat nggak bisa, kerja nggak bisa, tapi dia lihat Mami dulu makan apapun itu diolah nutrisinya tuh sampai akhirnya diserap, disalurkan melalui plasenta nyambung ke si janin, lalu ampasnya dibuang, akhirnya terbuang jadi kotoran. Terus bismillah si janinnya ini kan kalau pengen kita tanya nih, itu pertanyaannya, itu janin yang keluar pergi nyari rezeki atau rezeki yang datengin janin?
rezeki. Gitu, terus kita udah gede, bisa kerja, bisa minta, bisa mohon sama Allah. Masa segitu ragunya sama Allah? Jadi bahkan kayak gitu, jangan kita waktu belum bisa ngapa-ngapain aja dipelihara oleh Allah. Apalagi sekarang udah bisa ngapa-ngapain, bisa taat, bisa sujud, bisa berdoa ke Allah, nggak pasti Allah pelihara. Gitu. Mami juga gimana ya kok? Kenapa? Kadang suka lepas dari pengawasan Allah ya. Merasa mami pribadi nih ya. Padahal Allah tuh maha melihat, maha mendengar. Tapi kadang-kadang mami tuh suka sebagai hambanya nih. Banyak hilapnya, banyak sholat juga banyak bolongnya. Itu cara menjaga hati, menjaga sifat dan sikap biar mendapatkan hidayah itu seperti apa kok? Yang pertama jelas, ya minta tolong dulu sama Allah ya. Makanya selevel Nabi aja kan permintaannya ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Itu kan minta dikasih petunjuk terus-menerus. Ya. Maka segitu selevel Nabi, apalagi kita nih hambanya yang umatnya yang belum tentu yang pasti tidak sebaik Nabi. Ya udah, kita tinggal perbanyak lagi juga doanya, banyak bergantung, minta tolong sama Allah. Bismillah. Nanti insya Allah mudah-mudahan jadi wasilah dipelihara oleh Allah. Kabar baiknya kadang kita ngaco pun tetap Allah pelihara sih. Karena mudah bagi Allah untuk matiin siapapun pas lagi maksiat. Betul. Tapi ternyata enggak tuh. Ini yang lagi ngomong aja, ini kokoh aja udah berapa kali maksiat nggak mati-mati juga. Bukan karena udah jago nyembunyiin, bukan karena udah jadi orang baik. Ya tapi karena dipelihara sama Allah aja al-Muqit. Ya, tinggal mudah-mudahan kitanya menyadari itu gitu. Kita aja kalau misalkan dibaikin terus sama orang, terus kitanya nggak balas kebaikan kan suka nggak enak gitu kan. Masa kita banyak dibaikin sama Allah, kitanya nggak balas dengan ketaatan. Ketaatannya pun kita nggak disuruh 24 jam. Yang wajib cuma 5 waktu. Sehari satu kali sholat paling 5 menit. Kalau diakumulasi 5 menit dari sehari berarti cuma 25 menit. 25 menit diakumulasi dalam setahun itu cuma 6 hari setengah. Dari 360 hari, Allah cuma minta 6 hari setengah. Jadi sebetulnya sedikit banget yang. Tapi kalau misalnya 5 waktu itu kita jaga, Allah jaga sampai akhir hayatnya. Bismillah ya. Jadi gitu. Ya nah ada yang tanya lagi ya. Ini kok kan banyak teman-teman Eping, seumuran Eping tuh yang sekarang umurnya belum tergolong tua. Malah 2. Ya. Jadi orang tuanya masih ada. Tapi dia juga sudah punya anak. Apa ya istilahnya? Itu sempat agak lupa. Sandwich generation. Nah, itu kok. Nah, dia harus mikirin untuk ngasih ke orang tuanya juga, tapi di saat yang sama anak-anaknya terus tumbuh dan butuh kebutuhan gitu kan. Masya Allah. Jadi gimana nyikapin kalau jadi sandwich generationnya? Pas banget nih. Mungkin yang nonton juga banyak yang relate. Tapi kita jeda dulu sebentar. Kita bakal balik lagi sambil sahur bareng-bareng Asmaul Husna Metro TV. Jeda sejenak. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.